Kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat, tetapi sebelumnya mari kita kepala kita berdoa. Bapa di sorga, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat yang akan kami pelajari pada saat ini. Ampun dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Judul untuk sepanjang minggu ini yaitu cara yang menyenangkan untuk terlibat. Nah, di ayatnya terdapat di dalam Matius 9 ayat 37 dan 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kemarin kita sudah membahas tentang kelompok kecil, itu adalah ide Allah yang pertama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka bekerja sebagai kelompok kecil di dalam penciptaan dan penebusan. Nah, pada sekarang ini kita akan mempelajari kelompok kecil di dalam Alkitab. Alkitab terdiri dari dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, di dalam Perjanjian Lama diceritakan di dalam Keluaran 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Bahwa Musa sangat capek mengadili bangsa Israel pada waktu itu. Dia harus duduk dari pagi sampai petang untuk mengadili umat-umat Tuhan bangsa Israel yang memiliki masalah pada waktu itu. Kemudian mertuanya Yitro memberikan nasihat. Kalau kamu begini terus, kamu akan capek dan banyak orang yang tidak akan terlayani. Akhirnya dia memberikan nasihat, yaitu engkau harus memilih para pemimpin. Para pemimpin yang pemimpin 1000, kemudian pemimpin 100, kemudian pemimpin 50, dan pemimpin 10. Dan syarat daripada para pemimpin kelompok ini, yaitu yang pertama, harus orang yang cakap. Kemudian yang kedua, orang itu harus takut akan Allah. Kemudian yang ketiga, orang itu harus dapat dipercaya. Dan yang keempat, orang itu harus benci kepada pengajaran suap. Nah, ini yang syarat-syarat pemimpin daripada bangsa Israel di dalam Perjanjian Lama di kelompok 1150 dan yang ke-10. Nah, jikalau ada masalah di dalam kelompok itu, mereka yang akan membahasnya sendiri. Kecuali masalah-masalah besar, maka diserahkan kepada Musa. Nah, kelompok kecil itu adalah tempat persekutuan di mana masalah dapat dicegah dan kehidupan rohani dapat dipupuk. Saudaraku yang kasih, apa yang terjadi pada zaman Israel, zaman dahulu itu tidak beda dengan zaman kita. Kita ada kelompok kecil yang disebut dengan KP. Jadi kelompok kecil ini, inilah Tuhan memiliki tujuan untuk kelompok kecil ini. Kemudian di dalam Perjanjian Baru juga, di dalam Lukas 6 ayat 12 dan 13, Matius 10 ayat 1 dan Markus 3 ayat 3 sampai 15, di mana Yesus sebelum dia memilih 12 murid, maka dia berdoa semalam-malaman. Tidak tidur Yesus. Akhirnya pada siang harinya, maka dia memilih 12 murid Yesus yang kita kenal dengan para rasul. Nah, saudaraku yang kasih, apa tujuan Yesus memanggil murid-murid? Yaitu adalah untuk mempersiapkan mereka baik secara rohani maupun secara praktis untuk misi mereka kepada dunia. Jadi tujuan utama daripada kelompok kecil yaitu untuk memenangkan jiwa-jiwa supaya bisa datang kepada Kristus. Nah, ada tujuan utama daripada kelompok kecil ini yang dibentuk oleh Yesus, yaitu yang pertama untuk pemeliharaan rohani dan yang kedua untuk jangkauan keluar. Saudaraku yang kasih, jikalau kita terlibat di dalam kelompok kecil seperti di Yosodipuro ini sudah dibentuk titik-titik, ada 60 titik. Marilah kita sebagai keluarga-keluarga memberikan pengaruh.
6 sampai 12 orang itu menurut para ahli itu yang cocok untuk kelompok kecil. Dan pada saat kita berdoa bersama, kita berbagi bersama, ada masalah kita selesaikan bersama dengan pertolongan Roh Kudus, maka iman kita akan bertumbuh. Kita akan semakin giat di dalam pelayanan. Kemudian kita akan menyenangkan hati Tuhan dengan menjaga dan memelihara kesatuan kelompok ini. Dan Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Pelajaran Sekolah Sahabat saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan kiranya memberkati.